kepada Ibu Jane dari SMP Santo Franciscus Xaverius. Bagaimana Ibu Jane? Apakah sudah bisa kita bersharing untuk sore hari ini? Mari Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini kesempatan baik bahwa terus terang saya masih banyak belajar, dan kesempatan ini, coaching klinik ini, saya terutama dari Bapak Mufni yang tadi sudah share screen, saya membuka cakrawala berpikir saya bahwa seharusnya ini yang harus kami lakukan. Kami sudah memang sudah ada banyak sekali masukan dari bukan masukan, kami sudah belajar dari narasumber yang waktu lalu, tapi memang butuh pencerahan. Ya mungkin ada sedikit contoh yang bisa kami lakukan, dan memang waktu IHT lalu kami sudah sempat berdiskusi dengan guru-guru, dan memang ada banyak sekali pertanyaan yang memang sedikit mengganggu saya, karena saya juga masih belajar dan saya tidak tahu bagaimana cara merespon, tetapi dengan adanya tampilan atau share screen yang sudah diberikan Pak Mufni, mungkin akan ada sedikit gambaran bagi saya untuk lebih membantu memberi masukan kepada guru-guru bagaimana yang seharusnya kami lakukan, karena ada beberapa pertanyaan bahwa bagaimana kami harus menempatkan ini dari setiap mata pelajaran. Contohnya yang tadi yang sudah sempat ditanyakan oleh Ibu Jamie, sama halnya seperti itu, apakah kan kami harus masukkan kelima dari yang apa tadi yang sempat dibagikan tadi oleh Bapak Mufni. Jadi itu yang sempat jadi percakapan kami, dan saya masih harus banyak belajar terutama untuk hal itu. Jadi untuk kurikulum yang sudah kami miliki sebenarnya belum banyak perubahan ya dari waktu lalu, dan kolom yang ada pun kolom yang kami ini belum banyak perubahan ya. Jadi bagi saya mungkin untuk saat ini kesempatan untuk saya untuk belajar dari sekolah-sekolah yang lebih besar ya, contoh Gonzaga dan sebagainya. Jadi untuk share screen juga saya rasa tidak banyak yang bisa saya bagikan kepada sekolah-sekolah yang lain, kepada ibu atau suster kepala sekolah yang ada. Jadi mungkin kesempatan kali ini saya hanya belajar kali ya, seperti itu. Jadi mungkin kesempatan selanjutnya diberikan pada sekolah SMP Katolik Gonzaga, itu mohon. Baik, begitu Ibu Jen, atau ada yang mau di-share juga boleh, mungkin kita bisa masukkan. Untuk di-share kayaknya belum ada banyak perubahan dari naskah yang kami bagikan waktu lalu. Ya. Contoh, coba saya sorry, mana dia? Sudah saya stop ya. Sudah dibagikan dulu ya. Ini ada pakai mic ini. Mungkin mic-nya Ibu. Mic-nya. Ibu Jen, mic-nya. Oke. Baru mungkin ada masih banyak yang harus saya ubah, dan contohnya saya lihat sangat baik dari Bapak Mufni tadi, ada beberapa kolom yang saya miss. Contoh yang SKL yang sudah terakhir kali disampaikan oleh narasumber, dan di sini
tampilannya masih seperti ini. Jadi mohon maaf, masih harus banyak belajar. Dan yang terakhir kali yang perumusan kompetensi dasar dan indikator, kami mengambil keutamaan-keutamaan dari IPK KM. Contoh simpati yang kami ambil adalah religius, kerasulan, dengan budaya, kemudian dengan profil pelajar dan aspek-aspek yang ada dari SKL. Tapi kami kalau untuk SKL-nya yang seperti yang tadi Bapak Mufni buat, kami belum, sepertinya masih bingung, masih agak harus banyak belajar. Dan ini ada kompetensi dasarnya. Ini sempat sudah dituliskan mata pelajaran agama, tetapi kemudian ada indikator praksis moral, baru sampai di kolom seperti ini, belum ada kelanjutannya. Jadi mungkin akan sebentar saya coba untuk memperbaikinya. Kemudian ada selanjutnya baru sampai sini. Ya. Jadi kayaknya belum banyak perubahan dari yang terakhir kali kami bagikan di grup. Bagian kedua, karitas dan keutamaan-keutamaan yang kami ampu seperti ini. Belum ada sama seperti hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, itu sudah bagian terakhir ya. Subsidiaritas. Kami mengangkat tanggung jawab dengan budaya Mapalus, proaktif keberanian. Kemudian ada mandiri juga, masih dengan budaya Mapalus, mengambil dan digambarkan dalam tarian Kabasaran. Jadi baru hal seperti ini yang kami baru bisa buat, ya. Saya rasa sekian, mungkin banyak sekali masukan yang harus kami perbaiki sebelum tanggal 24 ya, jadi harus kerja keras bentar malam sepertinya untuk menyelesaikan naskah kurikulum ini. Saya rasa sekian untuk dari sekolah kami. Dan kesempatan ini sangat baik untuk saya mempelajari dari sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jen. Saya bisa katakan yang Ibu kerjakan saat ini juga sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena begini, satu hal yang mau saya sampaikan, yang dikerjakan oleh Pak Muhni itu adalah masukan yang terakhir disampaikan oleh narasumber. Format yang Ibu tampilkan itu adalah format sebelumnya. Iya, jadi sebenarnya tidak ada hal yang salah. Memang kemarin narasumber setelah adanya kurikulum prototype memberikan tambahan masukan kira-kira bagaimana tabel itu dibuat. Kemudian memang Pak Muhni ini luar biasa memang dengan Dr. Matil di sini luar biasa. Mereka langsung tanggap dan langsung menyesuaikan dengan apa yang terbaru yang diberikan oleh narasumber. Tetapi format yang Ibu buat juga tidak juga salah karena itu format yang sebelumnya. Begitu. Jadi ya tidak, ya juga kita lihat Pak Muhni masih energik, masih muda dan cepat tanggap begitu. Jadi saya lihat juga yang Ibu kerjakan juga cukup bagus. Sangat bagus, sudah bisa sampai sejauh itu. Itu hal yang luar biasa juga bisa sampai sejauh itu gitu. Mungkin tinggal memperbaiki beberapa mengenai kata-kata kerja, penggunaan kata-kata kerja ya begitu. Masih menggunakan kata-kata yang mungkin masih berdasarkan pemikiran begitu. Pemikiran, iya. Masih berdasarkan pemikiran. Tinggal memperbaiki dengan menambahkan kata kerja begitu. Itu iya. Kalau dari saya lihat juga ada beberapa sekolah yang lain juga masih banyak yang seperti yang Ibu buat, bahkan masih ada yang tidak sejauh yang Ibu kerjakan begitu. Yang Ibu kerjakan juga sudah cukup baik dengan format yang sebelumnya begitu. Format yang dikerjakan oleh Pak Muhni itu adalah format yang terakhir yang terakhir kali, ya. Ya, begitu. Nah, saya sempat mengikuti, cuma belum sempat untuk merubah format yang ada. Ya. Ya, begitu. Jadi yang dikerjakan Pak Muhni memang luar biasa dari segi pekerjaan, cukup luar biasa karena dia memang masih energik, masih muda dan masih cekatan mungkin dalam hal teknologi juga kan begitu. Nah, dan masih jomblo, Pak. Oh, masih jomblo. Ya, sekali. Jomblo tapi belum berbenturan dengan hal yang lain. Jomblo dan oma-oma.
Jomblo ya. Nanti POP berubah nama menjadi program organisasi pencari jodoh. Oke, semoga Pak Muni ini karena kita disiarkan seluruh Indonesia, mudah-mudahan nanti dapat jodoh lewat Oh, lewat kegiatan ini. there you go. Begitu ya. Oke, Bu Jen, saya rasa cukup baik, tapi yakinlah Bu, besok pasti jadi Natal kita ya. Iya, tetap. Iya, tetap jadi Natal begitu. Tetap. Jadi kelahiran Yesus bersama dengan naskah kurikulum ini besok juga ya diberkati ya seturut dengan perayaan Natal besok naskah kurikulumnya juga selesai ya. Tadi Ibu juga saya On dengar. Christmas Eve. Iya, begitu. Karena memang sesuai dengan yang kita ini kan yang sudah di deadline kan oleh panitia bahwa memang besok kita wajib untuk mengumpulkan pekerjaan kita. Jadi masih ada memang walaupun memang seperti yang dikatakan oleh Mbak Rina tadi, Ibu Rina tadi di awal tadi bahwa memang yang memungkinkan kita finishing di hari ini sampai besok ya untuk merombak, tetapi waktu mungkin sudah sangat mepet, tetapi apa yang masih bisa dirombak silahkan sampai finishing. Yang penting besok jangan terlambat untuk pengumpulan. Begitu Bu Jen. Itu yang bisa. Orang Manado bilang baku rebe. Bakurebe. Artinya Ibu? Kejar-kejaran. Oh, kejar-kejaran ya bakurebe. Oke, ya benar Bu. Ya, berkejar-kejaran. Begitu. Baik. Begitu Ibu Jen. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau kira-kira kalau maaf masih ada kendala? Kesulitan lagi? Kendala hal lainnya ya itu masih kurang, masih menunggu kerjasama dari guru-guru yang lain. Iya, ya. Tapi kayaknya sepertinya ini menjadi tanggung jawab kami juga yang mengikuti coaching ini ya. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Jadi kami yang memang harus ekstra kerja keras untuk menyelesaikan ini. Ya. Baik kalau begitu Ibu. Nanti setelah naskah kurikulum juga besok akan dikumpulkan, tetapi jangan juga berhenti bersama tim untuk terus menyempurnakan. Begitu, untuk terus menyempurnakan. Itu supaya jangan berhenti terus sampai bulan Januari ya, tetap kita berproses, kita sempurnakan semakin baik yang kita kerjakan. Yakinlah pasti akan baik karena itu menjadi milik kita. Karena POP ini akan 3 tahun, namun jangan tunggu sampai 2 tahun lagi baru diselesaikan. Iya, jangan sampai 2 tahun baru diselesaikan ya. Kita selesaikan sampai Januari sebisa mungkin sudah selesai juga di sekolah kita. Yang untuk besok kita selesaikan serapi mungkin. Begitu. Itu manik kue mentega ya. Iya. Iya Ibu. Baik. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas masukannya. Iya, terima kasih Ibu. Baik, untuk kesempatan selanjutnya bagaimana dengan Ibu Jenny dari Ibu Sil? Ya, selamat datang Ibu Sil. Selamat bergabung. Ya, untuk kali ini akan dibawakan oleh Ibu Silvana sebagai instruktur. Oke, mari Ibu Sil. Selamat sore Pak Guido, Suster, teman-teman instruktur. Sebenarnya apa yang telah kami buat masih belum seperti yang Pak Muhni buat, tapi kami akan mencoba share untuk apa yang sudah kami buat. Mari Ibu. Langsung saja di apa ya Pak? Ini atau dari awal? Boleh di struktur Ibu. Nanti kalau masih ada waktu kita ke awal lagi karena kemarin awal sudah kita presentasikan. Iya. Nah. Ya, oke. Jadi bersama
tim yang sudah kami buat. Core value solidaritas itu ada religius, gotong royong, beradaptasi, dan toleransi. Solidaritas, keutamaan religius, budaya Maengket, Makamberu, bersyukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang melimpah, kemudian profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian untuk sikap beriman, menunjukkan untuk KD, menunjukkan hidup penuh syukur dalam keseharian sesuai iman Katolik. Kemudian untuk pengetahuan, mengetahui kemampuan untuk bersyukur, untuk KD menjelaskan rasa syukur dalam kehidupan, membangun rasa syukur atas hidup sebagai anugerah Allah. Untuk keterampilan religius, SKL mandiri, dengan KD mendemonstrasikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong, keutamaan gotong royong, budaya Mapalus, masawang-sawangan, atau saling tolong-menolong, profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global dan gotong royong, sikap SKL tolong-menolong dan kerjasama, KD menunjukkan sikap tolong-menolong dan kerjasama. Untuk pengetahuan, KD membangun kerjasama dan saling membantu satu sama lain. Untuk keterampilan, SKL bertanggung jawab, membentuk kelompok kerja. Untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, dari Maengket atau Lalayaan menjalin persahabatan dan persaudaraan, profil pelajar Pancasila gotong royong, sikap afektif, tanggung jawab, kompetensi dasar membangun kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Untuk pengetahuan, memahami cara membantu orang lain, menjelaskan cara-cara kerjasama dalam kehidupan, menciptakan rasa kerjasama. Untuk toleransi, genang-genangan. Budaya orang sama saudara atau kita semua bersaudara, maesa-esaan atau saling bersatu, profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, SKL saling menghargai, untuk KD membangun rasa saling menghargai terhadap segala perbedaan, pengetahuan menjelaskan rasa kebersamaan dalam kehidupan, menunjukkan rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Keterampilan membentuk suatu komunikasi dengan sesama. Untuk karitas terdiri atas empati, budaya magenang-genangan atau saling mengingat, profil pelajar Pancasila gotong royong, SKL peduli, KD membangun sikap kepedulian terhadap sesama. Untuk kognitif, memahami cara peduli terhadap orang lain. Untuk KD, melatih anak untuk lebih memahami orang lain. Keterampilan, SKL komunikatif, mendemonstrasikan relasi yang baik dengan orang lain. Kemudian, rela berkorban, budaya maleoleosan, Mapalus atau maleoleosan, saling menyayangi, profil pelajar Pancasila gotong royong, untuk sikap afektif, memberi diri dengan tulus, KD menunjukkan sikap-sikap tulus. Kemudian untuk pengetahuan, mengembangkan sikap rela berkorban, membantu dengan ikhlas hati. Kemudian KD menguraikan bentuk-bentuk rela berkorban dalam hidup sehari-hari. Keterampilan tolong-menolong,
merancang bentuk-bentuk bantuan atau tindakan rela berkorban dalam hidup sehari-hari. Untuk subsidiaritas, disiplin, budaya Sitou Timotou, profil pelajar Pancasila mandiri, SKL berkarakter dan jujur, KD menunjukkan sikap berkarakter dan jujur. Untuk pengetahuan, mempelajari kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD melatih kedisiplinan diri. Untuk keterampilan, kritis dalam mempelajari kedisiplinan. Untuk KD membentuk rasa percaya diri. Kemudian literasi, SKL pembelajar sejati berkarakter. KD membentuk sikap pembelajar sejati dalam diri anak. Pengetahuan mempelajari literasi dalam kehidupan sehari-hari. KD melatih diri untuk menciptakan suatu karya baru yang belum ada. SKL kreatif membentuk pola pikir ke arah yang lebih kritis dalam menyelesaikan masalah. Untuk kreatif, musik kolintang dalam mencipta. SKL berkarakter pembelajar sejati, membangun sikap berkarakter dalam kehidupan anak, pengetahuan dalam seni, menciptakan suatu karya seni, keterampilan psikomotor, SKL kreatif, membentuk kreativitas dalam diri anak. Untuk perumusan, sebenarnya masih bingung di penentuan tujuan penentuan alur tujuan pembelajaran, tapi ini yang sempat teman-teman kami buat di waktu IHT, Selesai. lalu yang sempat dibuat oleh guru mata pelajaran tapi belum terkumpul, baru agama dan Ibu Melo yang Ibu J ini yang menyusun, tapi masih ada, setelah mendengar penjelasan dari Pak Guido tadi, masih jauh dari apa yang sudah disampaikan, akan kami perbaiki. Untuk ini yang dicoba dibuat oleh Ibu Melo, Ibu J ini, mungkin Ibu J ini yang akan menyampaikan. Silakan Bu J ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena seperti yang dijelaskan pada awal, saya waktu mendapat materi sebelumnya saya berpikir ya seperti ini yang saya buat, tapi mendengar penjelasan tadi ternyata ya masih butuh perubahan besar. Jadi saya pikir untuk capaian pembelajaran disatukan semua berdasarkan SKL yang dari Permendikbud. Berdasarkan KD. Iya, KD yang sudah ada di struktur teladan dan dari SKL Permendikbud itu. Kemudian saya mencoba mengambil satu materi, yaitu kalau di matematika ada bilangan real, saya masukkan sikap di situ, saya mengambil semua. Saya pikir seperti ini. Kemudian yang kedua, saya memilih dari mencocokkan dengan materi yang akan diajarkan, jadi tidak semua seperti yang di atas. Dan terus ada juga bagian bawahnya sama, jadi ada aspek kognitif. Saya ambil dari materi yang masuk dalam kelompok kognitif dan juga psikomotor. Misalkan mendemonstrasikan rasa syukur, ini dalam saya berpikir ini membentuk kelompok kerja ketika diskusi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aritmetika pada bilangan real dan seterusnya. Juga mendemonstrasikan pada materi sesudahnya, yaitu tentang representasi penjualan, pembelian, dan pada aritmetika. Ya, ini saya berpikir seperti ini, Pak.
Jadi ketika dijabarkan tadi, ya saya harus merubah. Ya mungkin satu persatu ndak sekaligus seperti ini. Ya, saya kira demikian, Pak. Jadi malu. Mungkin untuk struktur teladan akan kami tambahkan KKO seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guido tadi, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 dipetakan supaya ada apa jangkauan. Ini juga yang akan kami tunjukkan apakah sudah seperti ini atau kami mohon petunjuk pencerahan dari Pak Guido tentang ini. Di Kokurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler. yang di bagian ekstrakurikuler apakah sudah seperti ini atau adakah perubahan misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka SKL mandiri. Ini KD kami ambil dari struktur teladan yang di atas, kemudian kami buat indikator dan tujuannya. Apakah sudah seperti ini atau mohon pencerahan dari Pak Guido? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Silvana dan Ibu Jenny. Saya mau katakan apa, sungguh luar biasa sebenarnya yang Ibu berdua kerjakan bersama tim di sekolah, karena memang Ibu sudah mencoba menyusun itu berkaitan dengan materi esensial sebenarnya. Yang baru pertemuan terakhir kemarin dijelaskan oleh narasumber kita, begitu. Namun saya nggak tahu sekolah lain sudah masuk ke materi esensial atau belum. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Yang penting Ibu berdua sudah bersama tim di sekolah sudah mencoba, begitu. Mencoba itu juga sudah luar biasa, karena dengan mencoba kita tahu apa yang menjadi apa yang harus kita refleksikan, begitu. Nah, karena itu sudah berkaitan dengan materi esensial, jadi jangan ragu dengan apa yang dikerjakan, karena tidak ada salah dan tidak ada dosa di dalamnya. Nah, kalau ada dosa, ya kita mengaku dosa aja, gitu. Yang pastinya itu juga bukan dosa berat, begitu. Yang penting kita sudah bekerja dan kita berusaha. Ketika kita bekerja dan berusaha itu kita sudah melakukan, di situ kita berpikir, di situ kita bersikap, di situ kita bekerja, di situ kita mengerahkan tenaga, di situ kita menggunakan waktu. Itu sungguh berharga loh Ibu yang sudah kita lakukan, begitu. Sudah sejauh itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Namun ya kita butuh apa yang kita kerjakan itu menjadi refleksi juga gitu. Dan refleksi perjumpaan kita pada hari ini akan memberikan sumbangan juga kepada kita, begitu bukan? Begitu. Kita bertemu hari ini dengan ada Pak Muhni, ada Ibu Jen, dan pertemuan kita hari ini menjadi refleksi, dan apa yang kita kerjakan itu ya kita menyadari. Saya rasa saya tidak usah menjelaskan terlampau banyak lagi berkaitan dengan itu. Seperti yang Ibu Silvana juga sudah menyatakan, Ibu Jen juga sudah menyatakan, Ibu Jenny juga sudah menyatakan bahwa ada hal yang dievaluasi dari apa yang dilihat dari Pak Muhni, begitu. Nah, ini suatu refleksi yang diharapkan sebenarnya. Seperti inilah refleksi perjumpaan yang dimaksudkan dalam pertemuan kita dalam POP ini. Baik, berkaitan dengan ini saya mungkin bisa bertanya, ini berkaitan langsung ke sini karena kebetulan ini langsung tampil. Ibu Silvana, ini nama ekstrakurikulernya pramuka ya? Iya, Pak. SKL-nya dari mana ini, Bu? SKL dari iya salah. Permendikbud itu kah diambil? Iya, yang Permendikbud. Ya udah, berarti tidak ada yang salah dengan itu, Ibu. Kita kan mengacu kepada itu. Nah, Ibu sepertinya ragu-ragu. Jangan ragu, Ibu, karena begini. SKL itu kan standar kompetensi lulusan. Artinya, jika kita mengacu pada standar kompetensi lulusan, kita meluluskan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Jadi nggak usah ragu kalau SKL itu. Makanya narasumber kan menyarankan mengacu pada SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Artinya ketika kita mengacu pada itu, berarti itu yang menjadi tujuan kita. Ketika kita sasarannya adalah tujuan itu, berarti kita sesuai dengan standar itu. Jika bisa lebih,
Nah, itu kan juga diharapkan bahwa memang sebenarnya kurikulum unggul yang kita susun ini lebih dari SKL nomor 20 tahun 2016 itu. Ya, sebenarnya lebih, Bu, Bapak dan Ibu, Suster. Itu lebih dari itu. Karena ada nilai-nilai kebudayaan yang kita angkat lagi, begitu. Tidak hanya sebatas mandiri, bertakwa kepada Tuhan, tidak hanya sebatas itu, tetapi lebih. Itu mengangkat nilai-nilai kebudayaan. Dan apalagi kita nanti akan mengintegrasinya bukan hanya di dalam satu mata pelajaran saja, begitu. Tetapi bukan hanya di PKN atau agama saja, tapi kita mengintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Itu satu keunggulan, begitu. Kita mau membangun peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan SKL ini juga. Begitu. Jadi yang Ibu selesaikan ini juga tidak ada yang salah. Ini juga sudah tepat begitu. Begitu. Kemudian KD-nya, oke, indikatornya, silakan nanti indikator ini disesuaikan berdasarkan kata kerja operasional sehingga itu bisa kita terukur. Nah, berkaitan dengan tujuan, tujuan ini juga ya perlu kita melihat konsep CABD. Iya. Ingat ya, CABD ya. Iya. Ingat ya. Baik. Ya. Condition, audience, behavior, sama degree. Gitu. Kan kita dalam menyusun tujuan pembelajaran kan mengacu pada itu. Nah, behaviornya apa ya? Behaviornya itu kan dari indikator. Ya kan? Audiensnya siapa? Ya udah pasti peserta didik, karena peserta didik adalah yang belajar ini begitu. Pembelajar ini adalah peserta didik itu sendiri. Gitu. Itulah sebagai audiensnya. Kondisinya itu keadaannya yang akan dilalui anak dalam belajar itu. Degree-nya itu sejauh mana mereka akan bisa menguasai. Ya, seperti itu. Ya, jadi tujuan itu nanti silakan disusun seperti itu. Nah, saya dengar tadi Ibu sepertinya langsung nangkap bahwa memang konsep ABCD itu sudah biasa dihadapi begitu. Itu berkaitan dengan itu. Boleh kita ke atas sedikit Ibu yang Ibu share ini. Boleh kita ke struktur teladan. Yang di bagian Oke. Baik. Berkaitan dengan struktur teladan, core value-nya sudah jelas. Tidak ada yang salah sampai sini. Kolom 2 itu sudah jelas saya rasa, solidaritas. Oke. Kemudian kolom 3-nya itu ini merupakan keutamaannya, Ibu. Oke, ini juga tidak ada yang keliru di sini. Sudah cukup benar saya rasa. Budaya, ini juga kita mengangkat berkaitan dengan budaya. Saya tidak mengerti memang sebenarnya isi budaya ini apa, tetapi Ibu pasti sudah menyesuaikan secara linear ya, Bu? Iya. Sudah linear ya antara solidaritas, religius, kemudian budaya ini sudah linear ya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Saya mau tanya profil pelajar Pancasila ini apakah sudah linear, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Iya. baik. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan SKL. Nah, ini apakah di kolom 7 ini apakah sudah menggunakan isi dari SKL itu sendiri? Ini sebenarnya yang lain sebenarnya sudah, tapi yang lain ini sebenarnya SKL ini Pak, dia dibuat oleh beberapa orang, oleh tim. Jadi mungkin yang lain tidak mengacu di Permendikbud yang Nomor sudah 20 ya? yang sudah dibagikan lalu. Iya. Ya nanti akan kami perbaiki di sini. Oke, baik. Ya. Nanti akan diperbaiki ya. Kemudian Bu. KD-nya Pak. nanti. Kemudian KD. Ya nanti menggunakan kata kerja ya, kata kerja operasional. Ya ini sepertinya sudah menggunakan ya. Sudah Pak. Iya, oke. Nanti ditetapkan. Kemudian saya rasa ini nanti SKL ini mungkin nanti. Iya, yang SKL. Iya, siap. Ya.
Mengapa demikian? Kalau kita bayangkan seandainya datang pemeriksa ke sekolah melihat naskah kurikulum kita ini, ketika kita di sini mencantumkan ini SKL nomor 20 Permendikbud nomor 20 tahun 2016, kemudian mungkin pengawas membaca, ada tolong menolong begitu. Dia buka lagi Permendikbud nomor 20 tahun 2016, dia cari ada nggak di situ tolong menolong gitu. Nah, jadi dia lihat dia efektifnya itu ada tolong menolong nggak gitu. Ketika memang ada ya mungkin dia nggak bermasalah. Tetapi ketika tidak ada, oh itu bukan standar kompetensi lulusannya, dia sampaikan seperti itu kan gitu. Jadi ini kita sesuaikan ya saya rasa. Iya Pak, ya siap. Baik, yang selanjutnya adakah berkaitan dengan KD dan indikator? KD. Sebenarnya masih bingung di penentuan alur. Di mana ya? Yang di sini. Nah, ini ya. Nah. Oke. Ini berkaitan dengan mata pelajaran. Nah, kita belum masuk ke dalam mata pelajaran dalam hal ini, dalam penulisan kompetensi dasar dan indikator. Kita masih mengacu pada, ini berangkatnya dari struktur teladan. Namun nanti akan ada penambahan indikatornya begitu. Nanti boleh dilihat seperti format yang sudah ditunjukkan oleh Pak Muni tadi. Iya. Boleh belajar dari situ lagi ya. Oke, ini sudah berkaitan dengan mata pelajaran ya? Iya Pak. Baik. Baik, ini yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri kemarin. Ya, lumayan kita sudah tanggap dan mencoba di sini, mencoba dalam kajian ini karena itu sebenarnya baru ya. Mengenai kurikulum prototipe juga baru. Kita mau mengambil waktu untuk mengerjakan ini juga menurut saya cukup baik. Ya walaupun masih ada kekurangan, tetapi kita tetap berproses dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaan Pak, apakah struktur teladan dari yang 11 itu harus dimuat di semua mata pelajaran? Nah, baik. Kemarin itu dalam Bruder Warto juga sudah sampaikan, dalam pertemuan kita kuliah umum, Bruder Martin juga sudah sampaikan. Ya, Bruder Martin juga ada sampaikan, begitu juga penjelasan dari Prof. Hamid menyampaikan bahwa memang pendidikan berbasis nilai ini tidak hanya di satu atau dua mata pelajaran, begitu, bukan hanya di PKN, tetapi semuanya secara holistik dilaksanakan. Maka seluruh mata pelajaran itu memuat ini, gitu. Nilai ini memuat itu, gitu. Nah, itu kita belajar juga apa dengan yang disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan pengalaman dari sekolah Pangudi Luhur sendiri, bahwa itu dimasukkan dalam satu mata pelajaran ya, itu yang disampaikan kemarin, menjadi refleksi oleh panitia juga, termasuk kemarin disampaikan oleh Pak Adi, bahwa itu merupakan kita belajar dari suatu permasalahan yang mereka dapatkan di Pangudi Luhur. Maka kita bersyukur dari refleksi itu kita ditawarkan dengan mengintegrasikan kepada semua mata pelajaran gitu. Jadi pembelajaran itu juga tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi terintegrasi dari semua sebuah materi pelajaran begitu. Begitu Ibu Silvana. Iya Pak, terima kasih. Oke. Dan termasuk juga ekstrakurikuler, kemudian intrakurikuler itulah yang berkaitan dengan mata pelajaran, kemudian kokurikuler, kemudian kegiatan non kurikuler juga.
Maka nilai-nilai ini semua terintegrasi ke dalam seluruh bagian dari kurikuler kita itu. Begitu, Ibu. Baik, adakah lagi yang lain yang mau ditanyakan, Ibu Silvana, Ibu Jane? Yang pasti memang besok tidak akan ada perubahan tanggal. Besok adalah tanggal 24 Desember. Yaitu malam Natal. Ya, malam Natal sekaligus deadline pengumpulan naskah kurikulum. Oke. Bagaimana Ibu Silvana? Ada lagi kah mau ditanyakan, Bu Silvana? Ya, sudah, Pak. Ya. Ini berkaitan dengan ini juga, kurikulum prototype yang sudah dikerjakan ini, seperti yang tadi juga yang ditanyakan oleh Bu Jane, bahwa perlu penetapan materi esensial, begitu. Ya mungkin sekarang belum bisa dikerjakan, tetapi kita mungkin bisa sharing-sharing juga penetapan materi esensial, yaitu yang ditekankan di dalam kurikulum prototype. Maka materi esensial itu ditetapkan, nanti diurutkan juga tujuan pembelajarannya sampai ke capaian pembelajaran dari setiap materi esensial itu. Maka disusunnya tidak hanya kelas 7 saja atau kelas 8 saja, tetapi dari kelas 7 sampai kelas 9, sehingga sampai kelas 9 itu kita ketahui peserta didik kita itu memahami apa saja. Puncaknya mereka memahami apa dalam pembelajaran itu. Begitu. Itu jadi dalam hal ini juga nanti perlu disesuaikan, perlu dibaca kembali tentang kurikulum prototype. Itu yang menjadi bahan kita kemarin dalam in-house training ya. Dalam in-house training, dalam jadwal itu kan kita diajak untuk mengkaji, mempelajari kurikulum prototype. Maka kembali lagi dikaji, dilihat bagaimana kurikulum prototype itu sebenarnya nanti, gitu. Tidak ada kurikulum yang diturunkan langsung dari pemerintah saat ini, tetapi sekolah itu yang menyusun sendiri kurikulumnya begitu. Gitu, capaian-capaiannya begitu. Tidak ada yang ditetapkan oleh pemerintah dari mana sampai mana seperti itu. Berkaitan dengan materi pembelajaran begitu. Namun kita guru mata pelajaran sendiri itu mengkaji, dikatakannya bahwa perubahan itu kurikulum prototype itu bahwa kurikulum prototype itu guru itu sebagai perancang dan pemilik kurikulumnya sendiri gitu. Kalau dulu kan diberikan ini standar isi dibagikan ya, dulu ada standar isi ditetapkan oleh pemerintah dalam kurikulum 2013. Saat ini tidak, guru itu sebagai perancang dan pemilik kurikulumnya sendiri. Kalau dulu guru itu sebagai pelaksana kurikulum 2013. Nah, itu salah satu perubahan. Jadi dari segi ini materi itu guru di sekolah itu sendiri yang menyusunnya. Itu dalam kurikulum prototype yang itu pun berdasarkan yang saya baca dan kaji bersama teman-teman juga. Begitu Bu Sil dan kita yang ada di sini. Baik, masih adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau di-sharingkan? Ibu Silvana dan Ibu Jenny, apakah masih ada? Ada suara anjing ya? Iya. Ya, dia juga bergembira menyambut Natal ini. Oke, masih adakah? Atau sudah adakah teman kita yang lain datang bergabung bersama kita pada sore hari ini? Sejauh ini belum Pak Gido. Iya, belum ada lagi Iya, ya. belum ada lagi. Mungkin sedang sibuk menyiapkan Natal ya ini ya. Iya, mungkin persiapan Natal. Iya.
Adakah yang lain Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan bersama atau masih ada kendala yang perlu kita diskusikan? Pak. Ya Pak Muhni ya. Baik Pak, ini tentang masih dengan pertanyaan tadi, mungkin dari Bu Silvana juga, dari Bu Jenny juga. Ya. Misalnya nilai keutamaan-keutamaan yang kita miliki ini, misalnya ada untuk kami di sini ada 11 Iya. nantinya. Apakah ini bisa diatur atau misalnya kelas 7 semester 1 sampai kelas 8 semester 2 menuntaskan misalnya 5. Kemudian 5 dari keutamaan tersebut, kemudian semester 2 kelas 8 sampai lulus menyelesaikan yang 6 lagi. Seperti itu. Kalau itu baru kalau 11, soalnya kalau dipikir betul juga kalau dimasukkan ke mata pelajaran nanti memang mungkin idealnya masuk semua ya. Cuma memang Banyak. konsekuensinya karena banyak, otomatis nanti mungkin di penilaian juga berpengaruh karena ini otomatis ketika kita membuat indikator berarti nanti akan ada untuk memenuhi indikator tersebut ada format lagi kan yang harus diisi atau ada yang mau mengisi nilainya ke dalam situ. Jadi kalau misalnya 11 Ya. mungkin agak banyak. Coba bagaimana kondisinya? Itu baru saya 11. Kalau Ibu Silvana mungkin 11 juga kan. oh 11 juga. Kalau Pak Indra kemarin wah lebih banyak, kayaknya hampir 20 tuh. Itu kira-kira pertanyaannya. Apa gimana? Kira-kira supaya ada gambaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhni. Yang pertama, pentingnya setiap keutamaan itu, saya rasa semuanya penting. Oke, itu yang pertama. Namun berikutnya, karena itu semuanya penting, saya bertanya juga kepada kita. Ketika memang semuanya itu penting, apakah semuanya baiknya diajarkan selama 3 tahun atau ada yang hanya 1 tahun, misalnya seperti itu. Kira-kira menurut pendapat kita bagaimana? 3 tahun pasti. Terjawab dengan sendirinya. Iya ya, pastinya 3 tahun ya. Kira-kira kalau menurut Bapak atau teman-teman, Ibu, 1 tahun itu mana lebih tertanam, karena ini kan kolare seperti yang dikatakan oleh Pak Hendi ya, penanaman begitu, lahan yang mau ditanamkan. Manakah yang akan besar pertumbuhannya jika ditanamkan 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun? Kira-kira. Kalau kita bayangkan begitu. Pastinya Ibu Silvana kira-kira ketika nilai itu, keutamaan itu ditanamkan setahunkah, 2 tahunkah, atau 3 tahunkah lebih besar tanamannya begitu? 3 tahun, Pak. Ya pasti 3 tahun ya. Pastinya Ya. 3 tahun. Iya, kira-kira memang seperti itu. Kemudian memang satu sisi begini, mungkin kita bisa bersharing, saya mungkin bersharing juga dengan Bapak dan Ibu. Pengalaman kita di sekolah, kita punya 19 keutamaan. 19 keutamaan selama ini sudah kita jalankan.
selama 3 tahun itu, setiap mata pelajaran itu wajib memuat 19 keutamaan itu. Setiap mata pelajaran. Begitu. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9, setiap mata pelajaran itu memuat keutamaan itu. Karena guru itu adalah teladan. Guru adalah teladan, maka salah satu pun keutamaan itu tidak ada juga lah yang diharapkan terlewatkan oleh guru itu sendiri. Ini mengenai sharingnya kita di sekolah. Kemudian 19 keutamaan itu memang ditanamkan selama 1 tahun itu, semuanya itu ditanamkan karena ada tahapnya. Karena kita menyusunnya secara scaffolding. Mana kelas 7 yang mulai, mana indikator untuk kelas 7-nya, kelas 8-nya, kelas 9-nya. Sehingga nanti kelas 7 sampai kelas 9 itu memang dimensi prosesnya itu meningkat. Ya, kalau tadi A sampai A5 seperti itu, sampai C6 seperti itu. Nah, itu yang diharapkan bisa tercipta. Begitu. Nah, kemudian untuk SMP ada berapa mata pelajaran ya, Pak? SMP ada Minimalnya 10, minimalnya 10 mata pelajaran. Kemudian kalaulah seandainya satu semester itu satu keutamaan misalnya yang berbeda, maka satu mata pelajaran itu satu semester itu ada 10 yang sudah pasti didapat ya. Begitu. Kalau satu mata pelajaran satu keutamaan begitu. Nah, ya kalau materinya ada misalnya minimal kita katakan 2. Setiap materi itu berbeda keutamaan yang dipilih. Maka akan ada sekitar 20. Begitu. 20 kali kita menggunakan keutamaan itu untuk kelas 7 di satu semester. Masih satu semester. Belum 1 tahun. Begitu. Jadi untuk mencapai kelas 7, kelas 8, kelas 9, saya rasa memungkinkan untuk kita mengajarkan nilai itu, keutamaan itu untuk semuanya. Begitu. Itu yang saya juga bisa gambarkan dan bayangkan. Mungkin kita juga bisa bayangkan itu bisa kita capai begitu. Nah, memang ada kesulitan dalam memilih ya. Memilih ini kadang nanti akan ada kesulitan gitu. Saya matematika, saya mau milih apa gitu. Nah, itu juga kadang-kadang menjadi kesulitan bagi kita. Begitu. Namun kita bisa memilih, bisa berdasarkan materi yang memang syarat akan nilai. Contohnya misalnya PKN. Kebetulan materinya berkaitan dengan toleransi, akan sangat syarat akan nilai toleransi. Seperti itu. Nah, namun kalau seperti bahasa Indonesia, matematik yang mungkin tidak syarat akan nilai, kita bisa mengarahkan anak itu untuk peka terhadap nilai itu berdasarkan suatu peristiwa yang menjadi stimulus dalam pembelajaran kita. Begitu. Kita jadikan dia sebagai stimulus, seperti itulah kira-kira. Contoh misalnya sederhana seperti bahasa Indonesia, katakanlah materi pembelajarannya adalah puisi gitu, atau cerpen. Nah, anak diajak untuk membuat puisi yang bertemakan empati atau cerpen yang bertemakan empati. Bisa seperti itu. Jadi menjadi stimulusnya itu seperti itu dia. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Terkait dengan kegiatan juga bisa. Metode pembelajaran. Ketika memang metode-metode pembelajaran yang kita gunakan itu umumnya adalah diskusi. Ya, diskusi ya. Umumnya pembelajaran kita itu dengan metode diskusi. Maka kira-kira apa yang
diperlukan, keutamaan apa yang diperlukan dalam diskusi itu. Jadi metode itu juga bisa juga digunakan sebagai ketentuan untuk menentukan keutamaan yang akan dipilih. Begitu. Selain itu, bisa juga kegiatan praktik. Kegiatan praktik. Gitu. Misalnya IPA mungkin membutuhkan, mungkin keutamanya teliti begitu. Jadi dalam setiap memasuk ke laboratorium IPA, ya keutamaan itu yang diangkatkan, dibiasakan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita jadikan acuan untuk menentukan mana keutamaan yang akan saya sesuaikan dengan materi. Kalau saya menyarankan seperti itu gitu, karena itu berdasarkan dari pengalaman yang bisa saya bagikan gitu bersama teman-teman di sini. Ketika itu kita terapkan selama ini, ya cukup berhasil dan bisa menyesuaikan dengan materi-materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas begitu maupun di luar kelas. Begitu kira-kira Pak Muhni. Begitu ya Pak. Siap Pak. Sudah ini, ada bayangan. Ada bayangan ya? Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nah, kita masih punya waktu. Kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Apakah teman kita sudah ada lagi yang datang bergabung? Belum ada, Bapak. Belum ada juga ya? Iya. Iya. Mungkin jika tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, baik jika kita tutup perjumpaan kita, Pak Guido, bagaimana? Saya rasa juga kalau mungkin sepertinya tidak ada lagi, kita bisa tutup biar teman-teman juga mungkin bisa mengambil waktu untuk memperbaiki apa yang Iya, benar sekali. perlu dikerjakan karena besok akan dikumpul, begitu ya? Ya, boleh. Ya. Baik, bagaimana teman-teman? Masih adakah? Suster? Ya. Oke, begitu saja mungkin ya pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi di akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita, atas diskusi kita pada hari ini. Sungguh menjadi refleksi yang luar biasa dalam perjumpaan kita pada hari ini. Saya mengucapkan kepada kita seluruhnya selamat menyambut Natal. Besok kita akan merayakan Natal bersama, menyelesaikan naskah kurikulum kita juga. Dan selama pertemuan ini mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan semoga di tahun yang akan datang kita masih bisa berjumpa, tidak hanya di virtual, namun mungkin bisa bertatap muka ya. Seluruh ini bagus. Kepala sekolah dan semuanya bisa dilayani oleh POP. Iya, dan negara baik. bisa bertemu. Iya, benar begitu sekali. sama yang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Dan saya kembalikan kepada Ibu Rina. Mari Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Guido yang telah mendampingi kita, terutama pada sore hari ini sampai dengan, kalau di sana hampir pukul 5:30 ya ini Bapak Ibu ya. Ya, jam 5 lebih ya, baik. Mungkin dari panitia Pak Ranto ada yang ingin disampaikan ini? Ini ada suster di sini, juga ada Pak Guido. Ini perjumpaan terakhir ya. Perjumpaan terakhir di POP tahun 2021 ini. Ini suaranya cukup terdengar enggak ya? Oh, cukup terdengar Pak Ranto. Aduh, mohon maaf Pak Ibu Ido, sebetulnya ada satu lagi teman saya, Mas Adi, ini baru sibuk ngapain itu. Baiklah, Pak Guido, suster, Bapak Ibu, dan rekan-rekan semua, kami panitia secara khusus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Saya yakin ini menjadi bekal kita untuk terus melangkah bagaimana
mengobarkan api luber kita. Apa yang telah kita bangun, kita rintis, ini terus-menerus kita gerakkan sampai dengan apa yang menjadi tujuan kita nanti tercapai. Dan saya yakin gerakan ini tidak hanya datang dari kami panitia, tapi dari Pak Guido dan rekan-rekan yang menggerakkan kami semua juga. Ini menjadi kekuatan besar juga dari kami untuk terus-menerus mendukung apa yang telah kita upayakan bersama. Sekali lagi, terima kasih dan semoga apa yang kita perjuangkan ini menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Secara khusus terima kasih Pak Guido, terima kasih Suster, terima kasih Bapak Ibu, Mbak Rina, dan semuanya. Ya, baik. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Ranto. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, utamanya Pak Guido yang telah dengan setia dan sabar membimbing kita, memberikan masukan satu persatu. Saya yakin tidak mudah ya Pak Guido ya, apalagi harus membaca melalui layar, kemudian memberikan masukan, sungguh luar biasa sekali. Semoga apa yang tadi sudah diberikan masukan oleh Pak Guido semakin mencerahkan Bapak Ibu semua suster yang ada di sini, sehingga besok pada saat pengumpulan naskah kurikulum harapannya sudah lebih baik daripada apa yang ditampilkan di hari ini. Memang kami tidak menuntut kesempurnaan ya, karena kami yakin di sini setiap harinya kita belajar. Begitu. Jika nanti ditemukan, oh ternyata masih ada yang kurang atau ada budaya yang mau ditambahkan, masih kami perbolehkan, silakan. Jadi walaupun ini dikumpulkan ke GTK tetapi tidak finishing ya Pak Guido ya. Ya masih akan ada perbaikan setiap harinya, silahkan diperbolehkan. Ya, terima kasih juga tadi Pak Muni yang telah men-set grade kita tadi untuk apa namanya tadi ya, kurikulum teladan, struktur teladan tadi. Mungkin bisa menjadi contoh juga untuk teman-teman yang lain yang ingin memperbaiki nantinya ke depannya naskah kurikulumnya seperti apa. Terima kasih karena telah berdiskusi, berdinamika di tempat virtual ini seperti tadi yang Pak Guido sampaikan. Harapannya di tahun depan kita bisa berjumpa, ya tidak hanya secara virtual, tetapi semoga negara ini bisa memfasilitasi kita untuk berjumpa, entah itu di Sulawesi, di Manado, atau mungkin di Sumatera nanti bersama teman-teman yang lain, atau di Jawa, di Semarang bersama dengan kami, panitia yang ada di sini. Nah, semoga kita bisa berjumpa di tahun mendatang. Kami dari panitia mengucapkan selamat mempersiapkan hari Natal dan selamat menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga di hari Natal ini memberikan keceriaan tersendiri bagi Bapak, Ibu, Suster semuanya. Kami juga mohon maaf apabila dalam kami melayani Bapak, Ibu, Suster selama ini ada tutur kata yang kurang berkenan maupun tindak tanduk kami yang kurang menyenangkan di hati Suster, Bapak, Ibu semua. Kami dari panitia memohon maaf. Terima kasih untuk perjumpaan ini. Untuk menutup perjumpaan ini, kami mohon kepada Pak Ranto untuk memimpin dengan doa. Atau ada Pak Adi, Pak Ranto di situ? Ada Pak Adi? Yuk kita tutup perjumpaan ini dengan doa penutup. Ya, mungkin. Ini perjumpaan kita yang terakhir. Pak Ranto suaranya masih di mute, Pak Ranto. Ya, oke, sudah. Silakan Pak Adi. Siap, ini sudah ada Pak Adi ini. Pak Adi, kami mohon untuk memimpin doa penutup. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Guido. Semangatnya. Saya harus hormat kepada Bapak Suster, Bu, semua saja yang ada di sini. Mari kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan senantiasa memberkati Pak Guido sebagai fasilitator, Suster Matirdis, Ibu Silvana, Bu Jenny Melo, Bu Jane, Bu Muni, Pak Muni, Tasnim. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita senantiasa dalam keadaan penghiburan rohani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima, terutama rahmat pertolonganmu, sehingga kami tetap dalam keadaan semangat
walaupun kami harus berjerih payah mengatur waktu yang tidak mudah, tetapi Tuhan, kami yakin Engkau senantiasa memberi kekuatan, baik jiwa maupun raga kami, untuk selalu berkehendak baik, memikirkan masa depan kami, anak-anak kami, dan terutama pendidikan Katolik. Kami sebagai sekolah-sekolah Katolik mengemban tugas perutusan gereja semesta, gereja universal, supaya apa yang menjadi kehendak Kristus di dunia ini bisa kami rasakan, bisa kami wartakan kepada siapapun yang berkehendak baik. Tuhan, akhirnya kami menutup acara hari ini. Semoga kami pulang membawa kedamaian, terutama untuk keluarga kami, untuk komunitas kami, dan untuk siapapun yang kami jumpai sampai akhir hari ini. Akhirnya ya Bapa, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Halo Suster Matildis. Jumpa kembali Pak Widu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Merry Pak. kasih, Christmas. Ibu. Selamat menyambut Terima Terima Natal kasih. dan Selamat tahun menyambut baru. Natal, Ibu. Rina, Iya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sehat selalu Selamat tahun Bapak baru. Ibu, Suster. Ini masih Kita berjumpa lagi di Ibu. tahun depan. Itu teman-teman masih Ya. menyelesaikan tugas yang harus kita rampungkan Ya. dalam bulan ini. Dalam 2 hari ini, ayo semangat. Dalam bulan ini Pak gitu. Ayo. Terima kasih Pak Widu, naskahnya hampir 2000 halaman. Waduh, Luar biasa. sudah berdarah-darah, Pak.